Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian, semoga kalian sehat semuanya, selalu dalam lindungan Allah, dan hari ini siap belajar kembali. Hari ini hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Kita akan belajar untuk jam pertama ini, belajar bahasa Indonesia ya nak ya. Kita akan mulai belajar bab 2. Oke. Mari sebelum kita belajar, seperti biasa, supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah dan bermanfaat, serta Allah mudahkan ananda sekalian untuk memahami dan menyelesaikan tugas dari Ustadzah. Kita sekarang berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, kita mulai belajar di tema 2 atau bab 2 atau pelajaran 2, yaitu aku bermain di lingkunganku. Kita akan mengenal bentuk dan wujud benda. Kalau di pelajaran sains atau IPA, ini ada ya nak ya, karena bahasa Indonesia untuk kelas 2 ini terintegrasi dengan pelajaran sosial dan sains atau IPA dan IPS, maka pelajaran mengenal bentuk dan wujud benda ada di pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita, di lingkungan kalian. Ada buku, misalnya ada televisi, ada es, ada secangkir teh yang hangat, kemudian penggaris, pizza. Itu contoh gambar-gambar yang Ustadzah contohkan di sini, dan ananda sekalian bisa melihat gambar-gambar atau benda-benda yang ada di sekitar kalian ya nak ya. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita ini berbentuk atau mempunyai bentuk. Bentuk benda itu bermacam-macam ya. Ini adalah contoh benda yang berbentuk persegi. Apa nak? Benda yang berbentuk persegi. Ketika belajar matematika di pelajaran bentuk benda, ananda juga sudah belajar waktu kelas 1 ya. Dan nanti di kelas 2 akan kita perdalam lagi, insya Allah di akhir semester 2 nanti. Persegi adalah benda yang mempunyai 4 sisi dan semua sisi sama panjang. Oke. Dan mempunyai 4 sudut, semua sudut sama besarnya, yaitu sudut siku-siku. Ingat, persegi adalah benda yang mempunyai 4 sisi, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian yang kedua, benda apa ini? Ini adalah benda yang berbentuk persegi panjang. Apa nak? Benda ini berbentuk persegi panjang. Persegi panjang adalah sama seperti persegi, mempunyai 4 sisi, tapi bedanya sisi yang berhadapan saja yang sama panjang. Sudutnya sama, siku-siku semuanya seperti persegi, bedanya hanya sisi yang berhadapan yang sama panjang. Jadi sisi atas dan bawah sama panjang, sisi samping kiri dan samping kanan sama panjang. Kemudian contoh yang ketiga adalah warna ungu. Apa ini? Bangun segitiga. Ya, segitiga ada bermacam-macam. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang. Itu akan kita pelajari nanti di pelajaran matematika. Jadi segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan mempunyai 3 sudut.
Sudutnya tergantung bentuk dari segitiga itu. Jika dia segitiga siku-siku, pasti memiliki satu sudut siku-siku. Jika dia segitiga sama sisi, biasanya sudutnya semuanya sudut lancip, dan seterusnya. Jika dia segitiga sembarang, bisa memiliki sudut tumpul dan sudut lancip. Oke, kita lanjutkan. Gambar apa ini? Ini adalah gambar bola. Nah, bola itu bentuk benda yang berbentuk bulat. Ingat, apa nak bentuknya? Bulat. Nah, yang ini, yang warna kuning adalah contoh benda yang bentuknya lingkaran. Bedakan ya nak, bulat dan lingkaran. Kalau bulat itu bisa diisi atau bisa berisi, kalau lingkaran tidak. Contoh benda yang berbentuk bulat ya segala macam bentuk bola. Bola sepak, bola basket, bola tenis, bola bekel, bola pingpong atau bola tenis meja. Kemudian kelereng itu adalah contoh benda yang berbentuk bulat. Sedangkan lingkaran contohnya adalah mata uang logam, kemudian kancing baju kita yang berbentuk lingkaran, kemudian jam dinding, kertas yang berbentuk lingkaran, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Selanjutnya ada gambar apa ini? Ini adalah gambar, betul sekali, awan. Contoh gambar awan. Awan adalah contoh benda yang tidak berbentuk. Maksudnya bentuknya bisa beraneka macam sehingga dikatakan benda yang tidak berbentuk. Oke, jelas ya nak ya? Itu adalah contoh bentuk benda. Baik, kita lanjutkan. Keberagaman bentuk benda yang ada di sekitar kita. Ya, ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Pizza yang belum diiris ya nak ya, atau belum berkurang maksudnya. Kalau ayah atau mama beli pizza yang masih lingkaran, berarti itu pizzanya masih utuh, jadi berbentuk lingkaran. Kemudian cincin itu ya nak ya. Cincin atau gelang adalah juga benda yang berbentuk lingkaran. Mana lagi yang berbentuk lingkaran? Kita lihat yuk. Piring juga berbentuk lingkaran. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang berbentuk lingkaran, Ananda bisa mencari contoh sendiri ya. Misalnya permukaan gelas itu adalah benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian benda yang berbentuk persegi panjang. Ananda semua di rumah ada televisi atau layar komputer atau laptop, itu adalah contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Mana lagi ya benda yang berbentuk persegi panjang di sini? Oke. Lemari, kulkas, mesin cuci, permukaannya semuanya berbentuk persegi panjang. Buku juga benda yang berbentuk persegi panjang. Ya, jadi permukaan buku pasti bentuknya persegi panjang. Jarang buku yang berbentuk persegi. Sekarang benda yang berbentuk segitiga. Irisan keju atau mungkin irisan pizza. Itu adalah contoh benda yang berbentuk segitiga. Jadi irisan keju atau irisan pizza yang berbentuk segitiga itu adalah contoh benda yang berbentuk segitiga. Contoh yang lain lagi adalah bendera yang berbentuk segitiga ya nak ya. Kemudian ada penggaris yang berbentuk segitiga. Nah, Ananda sekalian, itu adalah contoh-contoh benda yang berbentuk segitiga. Selanjutnya ada yang belum kita sebutkan di sini, benda yang berbentuk bulat. Contohnya adalah kelereng, kemudian bola, ya. Kemudian yang terakhir yang berbentuk persegi. Ananda sekalian punya ya atau pernah melihat papan catur. Papan catur itu adalah benda yang berbentuk persegi. Coba contoh yang lain apalagi yang berbentuk persegi. Baik, sapu tangan, tisu, kemudian kertas lipat. Ya. Itu adalah contoh-contoh benda yang berbentuk persegi. Oke.
Ananda bisa menyebutkan ya benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk seperti penjelasan Ustadzah tadi. Jadi dicoba dilihat yang ada di sekitar kalian, benda-benda yang bentuknya sesuai dengan apa yang sudah Ustadzah jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita belajar bentuk benda itu kelihatannya ya, benda yang bisa kita lihat bentuknya seperti apa. Sekarang wujud benda. Wujud benda di sini ada balon, kemudian ada batu bata atau batu, kemudian ada segelas minuman, segelas jus jeruk dan sebagainya. Nah, benda-benda ini mempunyai wujud. Di dalam balon ini ada udara atau gas. Di dalam balon ada gas. Gasnya tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan, kadang-kadang bisa kita bau, kita cium baunya. Ya, jadi balon itu isi dari balon itu adalah contoh benda yang wujudnya gas. Gas tidak bisa kita lihat warnanya apa, bentuknya seperti apa, karena memang tidak berbentuk, tapi bisa kita rasakan, kadang bisa kita bau. Seperti kalau mama gas LPG-nya, gas untuk kompor gasnya mau habis atau mungkin agak bocor, pasti mama akan bilang, gasnya bau. Nah, bisa berbau ya nak, gas itu walaupun tidak kelihatan bentuknya, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan baunya. Kemudian saya ulang, balon udara itu berisi udara. Udara tidak berbentuk. Udara wujudnya gas. Jadi udara itu wujud gas. Udara termasuk benda gas. Kemudian sekarang wujud benda padat. Contoh wujud benda padat adalah batu bata atau batu, bisa juga besi dan lain sebagainya. Benda padat atau wujud benda padat bentuknya kelihatan atau ada bentuknya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ya, bisa persegi, bisa kubus, bisa tidak berbentuk, ya. Bentuknya bisa bermacam-macam kalau benda padat. Batu adalah contoh wujud benda padat. Kemudian batu termasuk benda padat. Oke, jelas ya? Coba bisa disebutkan benda padat yang lainnya lagi. Oke. Selanjutnya wujud benda cair. Benda cair contohnya adalah air minum, air putih, air susu, air teh, air kopi, air sirup. Kemudian ada apa lagi ya? Misalnya di dapur mama ada sabun cair untuk cuci piring, atau sabun cair untuk mandi, atau sabun cair untuk deterjen, mencuci baju, atau bisa juga kecap, madu, bensin kalau di sepeda motor atau di mobil, kemudian minyak goreng, minyak parfum dan sebagainya. Itu adalah contoh benda yang berwujud cair. Jadi air itu tidak berbentuk. Air bentuknya akan sesuai dengan wadahnya. Jadi benda cair itu bentuknya akan sesuai dengan tempatnya. Air termasuk benda cair. Jadi benda cair itu tidak berbentuk, nak. Jadi kalau umpamanya air ditaruh di gelas, bentuknya akan seperti gelas. Air ditaruh di botol, bentuknya akan seperti botol. Air dituang di lantai, ya bentuknya melebar seperti lantai atau tidak berbentuk. Oke, jelas ya nak ya? Kita lanjutkan.
keberagaman wujud benda. Oke, di sekitar kita Ananda sekalian bisa melihat banyak sekali beragam benda yang ada di sekitar kita. Ya, ini adalah contoh benda-benda padat. Benda padat bentuknya tidak akan berubah. Benda padat bentuknya tetap. Benda padat akan berubah atau bentuknya bisa berubah kalau diperlakukan kursus. Seperti apa perlakuan khusus itu? Misalnya dibanting, kalau gelas dibanting hancur, bentuknya jadi berubah kan? Jadi terbelah-belah atau menjadi terpecah belah, ya, tidak berbentuk lagi. Meja pun bisa berubah bentuknya jika digergaji atau dipotong dan sebagainya. Nah, contoh benda-benda padat yang ada di sekitar kita adalah apa saja itu? Ada kursi, ada pensil, ada bangku atau meja, ada lemari, ada tempat atau rak sepatu atau rak buku, ya. Kemudian ada batu, paku, bola, dan sebagainya yang ada di sekitar kita yang bisa kita pegang, yang ada bentuknya. Itu adalah contoh benda padat. Selanjutnya contoh benda cair. Ya, kita sedang belajar wujud benda padat dan benda cair. Benda cair itu contohnya misalnya apa ya? Itu air minum, misalnya jus jeruk, kemudian susu botol atau sirup botol, kemudian minyak goreng, kemudian air. Itu adalah contoh benda cair. Kemudian contoh yang ketiga, wujud benda yang ketiga selain padat, cair, ada lagi gas. Seperti apa contoh benda gas itu? Benda gas itu contohnya udara yang ada di dalam balon. Jadi bukan balonnya ya contohnya, tapi udara yang ada di dalam balon. Kemudian gas yang ada di tabung LPG. Ya, gas yang ada di tabung LPG atau tabung LPG yang ada di rumah kita itu isinya adalah gas. Kemudian uap air, ketika mama memasak air kemudian pakai ceret, ya, akan ada asap yang keluar. Asap itu namanya uap air. Nah, uap air ini contoh benda gas. Kemudian asap pabrik, asap sepeda motor, asap mobil, ya, itu adalah contoh benda gas. Kemudian awan yang bergerak itu adalah contoh benda gas. Oke, jelas ya anak-anakku sekalian? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri dan kegunaan benda. Ya, setelah Ananda tahu tentang bentuk dan wujud benda. Bentuk benda tadi ada benda yang berbentuk persegi, lingkaran, segitiga, bulat, kemudian persegi panjang, ya. Sekarang kemudian wujud benda ada wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri dan kegunaan benda. Coba, ini apa ayo? Nah, betul, ini adalah sabun mandi. Sabun mandi membersihkan badan jadi bersih. Jadi, sabun mandi berguna untuk membersihkan badan ketika kita mandi. Ketika digosokkan ke badan ketika saat kita mandi. Itu adalah contoh kegunaan sebuah benda. Ya. Ini gambar apa? Pensil ya, pensil warna atau pensil. Ya. Ini adalah pensil. Nama bendanya pensil. Bentuknya panjang,
dan silinder ya nak ya. Itu mohon maaf, itu salah. Bentuknya panjang dan silinder. Gunanya untuk apa? Untuk menulis. Kalau pensil warna untuk mewarnai, ya, mewarnai gambar. Ananda sekalian dulu waktu kecil sering memakai pensil warna ya nak ya, atau mungkin sekarang juga masih pakai pensil warna karena sama seperti krayon, cuma pensil warna mungkin lebih mudah, cuma warnanya kurang tebal atau kurang nampak, kurang jelas warnanya. Biasanya kalau pensil warna seperti itu ya. Ananda sekalian, kita lanjutkan. Itu adalah contoh kegunaan benda. Nah, selanjutnya setelah ini Ustadzah akan mengirim link Google Form. Nanti Ananda sekalian, karena bukunya masih ada di sekolah, jadi tugas hari ini adalah mengisi di Google Form. Semoga Ananda sekalian dimudahkan oleh Allah. Nanti kalau sudah mengisi, mohon di screenshot atau di foto ketika sedang belajar ya nak ya, kirim ke Ustadzah ya. Jadi kegiatan Ananda ketika sedang menyelesaikan Google Form boleh difoto atau di screenshot yang sudah dikerjakan, kemudian kirim ke Ustadzah supaya Ustadzah tahu bahwa Ananda sudah belajar hari ini tentang bentuk dan wujud benda. Oke. Usai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini, insya Allah tidak ada tugas yang tertulis ya anak-anakku sekalian. Karena apa? Karena buku masih di sekolah. Tapi Ustadzah berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa Ananda pahami tentang apa tadi? Tentang bentuk dan wujud benda. Kemudian dilanjutkan tentang kegunaan dan ciri-ciri benda. Oke, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah sudah menciptakan aneka benda yang ada di sekitar kita, dan itu semuanya Allah berikan untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup ya anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.